Ya, jangan terlalu berharap karena ini kan hanya jangka pendek aja untuk bisa melihat ada pemain naturalisasi yang datang yang bagus ya. Setuju, jangka pendek ya, Jangka pendek aja itu. Oh ya, walaupun terlepas ada beberapa juga pemain-pemain muda kan. Tapi tetap kita harus bisa melihat pemain yang lahir dalam sebuah kompetisi yang bagus. Bukan karena STY. Bukan Karena STY. Ya. Nama-nama ini muncul. Ya, betul. Tapi rekomen dari pelatih nasional, pelatih lokal yang ada sekarang. Iya. Kalau bicara kompetisi ya itu mutlak. Tidak ada satupun pemain dimanapun belahan dunia ini kalau tidak lahir lewat kompetisi. Kita bertemu lagi di Robola. Roni Pangemanan, Boy Noya bicara tentang sepak bola. Bung Ropan, mau sampaikan sesuatu? Oh iya dong. Semoga Anda semua bersama keluarga baik-baik ya dimanapun Anda berada. Oke, masih suasana Gongsi Facoy. Jadi sahabat Sportify yang merayakannya kita ucapkan juga gongsi-gongsi ya. Iya. Ya, selamat merayakan Imlek. Pasti suasananya masih ada di situ. Betul. Nah, dan suasana pemilu karena siapapun nanti pemenangnya, Bung Ropan, ya kita dukung. Yang penting menggunakan hak pilihnya. Menggunakan hak pilih. Jangan lupa sahabat Sportify, sahabat Robola untuk mempergunakan hak pilih. Hak pilih itu penting. Hak pilih penting. Dan siapapun hasilnya nanti pemenangnya, tergantung selera Anda lah. Itu konstitusional ya. Iya. Oke. Suara rakyat, suara Tuhan katanya. Yang penting siapapun jadi presiden, Boy, sepak bola harus tetap percaya. Itu penting kan? Siapapun mau 01, yang menjadi 02, pemimpin 03, ya kan? Ya. Yang penting sepak bola kita mengudara. Betul. Harus mendukung. Terbang tinggi harus mendukung sepak bola Indonesia kemajuan. Terus maju. Itu satu syarat tuh buat presiden tuh ya. Jangan hanya memikirkan ekonomi dan sebagainya, politik. Harus memikirkan juga sepak bola. Betul. Karena mumpung lagi bagus-bagusnya nih. Iya. Karena kemarin 01, 02, 03 pakai stadion GBK loh. Oh iya. Pakai JIS loh. Pakai stadion GBK. Iya, itu kan sepak bola di situ. Stadion internasional yang kita miliki kebanggaan buat kita itu. Betul. Negara. Luar biasa. Oke, kita pinggirkan dulu masalah politik. Kita kembali ke timnas. Harapan. Kita bicara tentang timnas ini. Tidak pernah berhenti timnas ya. Iya, tidak pernah berhenti timnas ini, Bung. Apa pembicaraan pro kontra masih terus ada. Padahal ini belum main ini, Bos. Belum main ini. Bahkan pemanggilan timnas senior pun kayaknya belum ada ya. Belum ada. Iya kan? Iya. Tapi kalau kita lihat di sosmed luar biasa, Bung. STY kan masih berlibur, Boy. Masih pulang ke negaranya, ke Seoul. Masih di Korea, masih menikmati. Memikirkan soal pemain dulu sekarang. Iya. Diberikan kesempatan oleh PSSI liburan. Nanti dia balik ya nantilah sebelum pertandingan melawan Vietnam. Iya. Bung, satu hal yang mungkin saya anggap penting dan juga pasti ditunggu-tunggu oleh para sahabat Sportify adalah parameter pemilihan pemain yang untuk timnas pra Piala Dunia. Iya, kenapa, Boy? Maksudnya? Menurut Bung Ropan, apa nih? Apakah hanya dari kompetisi saja atau dari apa saja yang harus dipikirkan oleh STY? Karena ini penting. Kalau bicara kompetisi ya itu mutlak. Tidak ada satupun pemain dimanapun belahan dunia ini kalau tidak lahir lewat kompetisi. Ya kan? Memang dia mau datang dari langit tiba-tiba harus bermain tim nasional. Semua itu adalah kompetisi. Kompetisi yang baik bisa menelurkan pemain yang bagus. Ya. Tapi itu yang diminta oleh STY kan. Ketika kita masuk ke 16 besar di Piala Asia kemarin di Qatar, ya, STY minta kepada PSSI, kepada Pak Erick Thohir sebagai ketua umum untuk membenahi kompetisi kita. Karena itu penting. Kompetisi Liga 1 kita kan ini masih jauh di ASEAN. Nggak usah ke Asia, di ASEAN aja tuh di luar 3 besar kita. Masih kalah sama Vietnam, Malaysia, Thailand kan. Kita jauh. Ya. Nah itu yang harus dibenahi. Sehingga pemain-pemain kita juga bisa bagus. Ya, jangan terlalu berharap karena ini kan hanya jangka pendek aja untuk bisa melihat ada pemain naturalisasi yang datang yang bagus ya. Setuju, jangka pendek ya. Jangka pendek aja itu, ya. Walaupun terlepas ada beberapa juga pemain-pemain muda kan. Tapi tetap kita harus bisa melihat pemain yang lahir dalam sebuah kompetisi yang bagus. Nah, itulah yang STY mau, kompetisi kita harus baik.
di samping kompetisi harus bisa melihat juga pembinaan usia muda. Ini juga penting. Ya. Karena yang ada di sekarang kita itu kita hanya melihat di kompetisi Liga 1, Liga 2, ke Liga 3. Ya. Kita tidak melihat seperti di Eropa sana kan kayak Justin Hubner, dia bermain tim Wolf itu di U21. Jadi mereka punya kompetisi. Nah, kita di sini juga masing-masing klub itu harus punya tim yang muda yang bisa berkompetisi di U21. Ya, atau berkompetisi di U19 terserah lah. Yang penting harus ada tim mudanya yang berkompetisi dengan rutin. Itu yang paling penting. Nah, kita nggak ada. Nah, ini menjadi PR bagi PSSI juga untuk bisa melihat ke depan. Karena kita butuh pemain muda. Karena kan kelihatan STY ini kan lebih enak dengan pemain muda. Siapapun pelatih, kalau bukan satu saat kan tidak ada STY di sini. Ya. Tidak akan selamanya. Betul. Kita mesti melihat jauh ke depan. Siapapun pelatih yang datang, tapi kalau kompetisi kita bagus, terpandang di ASEAN katakan, wah baik boy dengan banyak pemain-pemain yang lahir. Itu yang harus kita telurkan di zaman-zaman Roni Pati CS yang dulu kan, mana ada pemain naturalisasi kita? Nggak ada. Semua bagus dan berbicara di Asia. Ya. Itu karena kompetisi, Bu. Karena kompetisi kan, mana bisa lihat Galatamanya gimana hebatnya. Kan? Bagaimana atmosfer perserikatan. Banyak pemain yang bagus. Sampai pusingnya seorang pelatih itu untuk bisa memikirkan harus ada PSSI Harimau, PSSI Banteng, PSSI Garuda. Karena kebanyakan PSSI apalah merah, biru. Karena pemain nasional itu bertumbuh keluar dari sebuah kompetisi yang bagus. Dulu kan sampai bingung pelatih. Berci Matulapel, Wasinyo Aliando dulu kan bingung. Betul. Untuk pemain-pemain bagus-bagus. Ada pemain-pemain yang lahir dari Jawa Barbatana kan dulu. Marsuki Nyakmat dan kawan-kawan kan. Bagus, Sain Irmis, kan Ajirit Wan Mas, Asari Rangkoti, Patar Tambunan CS dulu. Kemudian muncul di satu sisi ada Ricky Yakob, banyak, Bambang Nurdiansa. Ini kan pemain bagus semua. Yang lahir, Ruli Nere, Eli Idris. Lahir dari kompetisi. Lahir dari pembinaan usia muda. Iya. Ya kan? Usia muda. Dulu kan ada namanya Suratin kan lagi bagus. Ya, baru-baru ini Suratin juga ada, Bung ya? Ada. Nah, kalau bagaimana atmosfer ditumbuhkan seperti dulu, Suratin itu ada. Gairah untuk kompetisi Suratin tuh kita ngeliat pertandingan Suratin tuh semangat banget. Dan bagus dan banyak. Hebat-hebat memang dulu. Belum lari dulu ada kita punya PSSI pelajar dulu. Oh iya, kalau bicara pelajar di Asia kan kita itu Theodorus Bit dan kawan-kawan kan. Iya, betul. Frank Sinatra, Bawai. Itu betul. Lahir dari situ semua. Nah, itu kita kembalikan itu ke sekarang. Bolehlah naturalisasi itu ada, tapi kompetisi jangan dilupakan. Pembinaan usia muda jangan dilupakan. Itu harus tetap tumbuh. Kalau itu berjalan dengan baik, seiring, udah enak lah. Siapapun pelatih yang datang tuh untuk lihat pemain, oke. Karena kebanyakan kita kan kalau di pemain-pemain muda bagus, Boy. Di tim nasional usia muda kan bagus. Dari U17, misalnya 19, kita selalu berbicara enak mau di Piala AFF gimana. Ketika STY datang, dia memilih pemain, dia kan pasti berdiskusi dengan pelatih-pelatih lokal atau pelatih-pelatih yang ada sekarang di Indonesia. Saya tidak tahu kalau itu terjadi dengan STY. Karena kan dia seakan-akan memotong 1-2 generasi. Ya. Itu kan generasi Evan Dimas itu yang akhirnya nggak muncul. Kan. Sekarang kan, apalagi dia ketika masuk itu ada 2 tahun masa COVID. Harus istirahat. Dan dia memilih pemain-pemain sesuai dengan yang dapatkan. Jadi nama Rizky Ridho, Ahran Pratama, Egy, Witan, Sayuri, Hernando Ari itu muncul kan pasti juga bukan hanya STY yang melihat, tapi ada juga insight dari para pelatih dong. Indah Syafri sebelumnya kan. Indah Syafri, Fahri kan. Pelatih-pelatih lokal, Fahri Husaini dan Widodo dan sebagainya. Banyak. Mereka muncul dalam saat itu kan. Ketika STY datang sudah bisa melihat. Bukan mentang-mentang begitu datang langsung bisa mendapatkan Pratama Arhan. Jadi bukan karena STY. Bukan karena STY. Nama-nama ini muncul. Iya, betul. Tapi rekomen dari pelatih-pelatih nasional, pelatih-pelatih lokal yang ada sekarang ini. Iya. Dan dia itu setelah dia bisa melihat dan ini STY memberikan kesempatan. Itu yang paling bagus kan, memberikan kesempatan pemain-pemain muda ini untuk bisa bermain lebih baik, mendapatkan jam bermain yang bagus di tim nasional lebih senior. Itu kan yang dilakukan oleh STY. Dan STY melihat kalau dia menggunakan semua pemain-pemain lokal, dia melihat ini agak sulit memang. Oke, dengan bakat-bakat Pratama bagus ya, Egy segala ya. Tapi dia harus bisa menambah ini dengan pemain-pemain muda dari luar. Sehingga itu yang dia tambahkan. Ivar masuk, ya kan? Dengan Rafael masuk. Nah itu, Elkan ikut ada di dalam. Sehingga komposisi itu bisa terbentuk. Dan kita bisa lihat dari sekarang kan. Gitu. Transfer pengalaman, transfer yang mereka dapati di liga-liga luar itu, betul. Mereka komunikasikan dengan pemain-pemain yang ada sekarang ini. Dan kan STY sudah bisa melihat ketika mereka semua yang saya sebut tadi belum ada,
Dia kan memulai di 2020 dengan langsung final Piala AFF. Masih ingat, Bu Boy? Iya. Kita kalah sama Thailand Ya. dalam 2 pertandingan di Singapura. Kita bisa menahan Vietnam dan Vietnam bisa jadi runner up kita. Kita memukul Malaysia. Pemain-pemain kan Asnawi, Pratama, bagus-bagus. Egy dengan Witannya, semua bagus-bagus. Itu kita belum ada Ivar, ya, belum ada Rafael, Elkan. Tapi kita sudah bagus dengan pemain lokal yang ada. Oke lah, kita bisa bermain. Ya, karena kompetisi kan kalau untuk naturalisasi yang muncul adalah Mark Lok dong dari Persib. Itu kan, jadi. Tapi kita belum ada Jordi, belum apa semua. Tapi kita sudah berbicara. STY memakai dengan pemain-pemain muda ini. Dan kita bertemu dengan bagus. Tidak ada yang menduga juga kita bisa lolos ke final. Kita bisa mengalahkan Malaysia dengan telak. Ya, Singapura, dan kita bisa main dengan Thailand di final dalam 2 pertandingan. Bahkan di pertandingan kedua kita bisa draw dengan Thailand. Di situ sudah bisa melihat cikal bakal pemain tim nasional yang bagus. Dan dari situlah STY mengambil mereka-mereka ini yang lahir di Piala AFF untuk terus sampai saat ini. Ya, Egy dan kawan-kawan tuh, Witan semua. Itu kebijakan potong generasi yang Bung potong Ropan generasi. Dia potong generasi, dia berani. Saya kira itu keberanian dia untuk bisa melihat, karena kalau dia tidak melakukan itu kan dia di mata dia ini sulit, harus ada keberanian. Jadi dia ambil itu. Dan sekarang kan berproses dengan baik. Tinggal kita akan tunggu nantinya. Nah, isu juga tentang pemanggilan pemain lagi nih, Bung. Karena saya melihat ini sering menjadi bahan perdebatan. Pemain titipan. Itu gimana? Kan sulit dibuktikan juga, Boy. Memang ada banyak. Oh, ini titipan karena itu aja. Tidak ada pemain-pemain lain yang dipanggil SC. Misalnya ya yang berkembang. Oh, misalnya Dendi, Egy katakan ini titipan semua nih. Pemain-pemain yang sebenarnya nggak perlu katanya titipan. Ini. Tapi kan nggak bisa dipaksakan. STY yang memilih, bukan siapapun yang menitip pemain ini, ya, untuk bisa bermain. Karena banyak orang bisa nggak bagus, nggak percuma mereka ada di dalam. Memang nggak ada nama-nama lain selain itu. Karena selalu dipanggil itu aja terus kan. Tapi kan kita sulit membuktikan. Kalau harus disalahkan ya STY yang pilih. Ini sesuai dengan selera STY untuk mengambil pemain-pemain tersebut. Walaupun mungkin saja ada, Boy. Mungkin saja ada pemain titipan, ya. Tapi kita tidak bisa mengatakan bahwa ini adalah titipan benar. Siapa yang berani untuk bisa mengatakan itu? Nggak ada. Gitu. Makanya kompetisi itu harus bagus. Kompetisi dalam kita. Tapi mau bagus bagaimana juga, Boy? Karena pemilik klub juga lebih suka, lebih senang dengan banyak pemain-pemain asing kan. Kalau dengan kebijakan sudah ada 5 pemain asing di dalam, dan Anda bisa melihat bagaimana kompetisi kita, pemain-pemain kita nggak redup. Untuk pemainnya ada di lini depan, semua pemain asing yang bagus-bagus. Kecuali Vano, Lillipali. Ya, itu pun naturalisasi kan, yang bermain di Borneo, yang bagus. Tapi selebihnya kan Anda bisa melihat kekuatan sebuah klub itu datang dari semua dari pemain asing. Banyak mau pemain belakangnya, gelandangnya, apalagi striker. Rata-rata yang ada striker yang untuk di top skor Liga Indonesia tuh pemain asing. Yang bersaingnya tinggal Vano itu. Jadi itu mengurangi juga kesempatan bagi pemain-pemain muda kita untuk bisa berkembang. Dengan semua pelatih juga menginginkan pemain asing agar kuat, karena mereka tahu dengan kedatangan pemain asing ini akan membuat klub yang dia tangani, seorang pelatih ini akan bagus. Nah, makanya untuk membuat tim di Liga 1 itu baik, harus perlu dengan pemain muda, kompetisi pemain muda usia dini ini. Penting untuk bisa ada backup lahir. Kalau nggak ada itu sulit. Kalau nggak ada kompetisi usia muda nggak bisa, Boy, bikin apa-apa. Yang diharapkan adalah pemain-pemain ya itu aja. Ricky Kambuaya, Rahmat Irianto, itu aja kan. Dimas Derajat muncul. Ya mereka pasti Dendi, sehingga ini titipan ya. Karena memang sulit untuk siapa. Paling muncul dengan Sayuri bersaudara dari PSM yang oke, ya, Yakob dan Yance yang muncul, ya mereka. Dan pasti mereka lagi akan dipanggil oleh STY. Coba kalau ada kompetisi usia muda yang bagus, yang bergulir dengan baik ya. Roda kompetisi bagus. Oh, di situ STY bisa melihat. Nah, ini enak untuk dipanggil pemain A, B, C dipanggil. Apa kendalanya, Bung, yang dihadapi oleh klub-klub yang seharusnya punya kewajiban juga, PSSI lah, federasi, tapi klub juga harus memiliki lapis kedua, muda-muda, atau kalau di Itali kan namanya Primavera atau apa. Harus ada. Tapi ini mungkin ya terkendala, ada keinginan menurut saya dari setiap klub. Tapi kan harus ada topangan juga backup dari PSSI. Kan masalah balik-balik lagi ujung-ujungnya fulus, Bos. Iya. Apalah, karena menyiapkan tim muda ini kalau Anda tidak punya dana, sulit. Untuk membiayai Liga 1 aja udah ngos-ngosan, udah sulit untuk membayar pemain-pemain, apalagi ada pemain asing. Kemudian harus berpikir dengan pemain usia muda. Nah ini kan harus ada duduk bersama, solusinya harus ada.
mendapatkan satu jawaban yang pasti. Backup juga dari pemerintah atau dari PSSI sendiri. Sehingga klub misalnya Persib, Persija untuk menjalankan kompetisi usia ini, karena ujung-ujungnya semua persiapan. Termasuk swasta, Bung ya? Iya. Termasuk swasta. Emang mereka bermain nggak dikasih duit, nggak dikasih gaji, boy. Kan diberikan gaji anak muda ini. Harus diberikan gaji dong buat mereka. Bonus mereka harus siapin. Nah ini kan pusing bagi setiap klub. Kemudian mereka dapat sponsor dari mana? Itu yang harus dipikirkan juga. Makanya harus duduk bersama pihak klub, PSSI untuk solusinya bagaimana. Kalau untuk menjalankan untuk usia muda ya. Tapi ini penting untuk bagi seorang pelatih. Kompetisi ujungnya timnas. Ujungnya timnas kan. Sumbernya dari situ. Iya. Nggak ada Liga lain. 1 bermain dengan bagus, tapi kita punya tim U21 atau U19 yang berkompetisi dengan baik. Ada klasmen sementara. Iya. Untuk U19, U21 siapa yang ada di atas? Kan ini menarik. Pemain-pemain. Wah itu pelatih enak tuh, tinggal ambil pemain untuk bermain di tim U20 Piala Dunia enak. Bagi Indra Safri untuk bermain di U23. Ya, U20 ya. U20. Untuk SEA Games juga mantap. Sehingga kan tidak ada pemain-pemain yang sudah bermain di senior, kemudian sekarang dipanggil untuk bermain di usia muda. Karena usianya masih memenuhi syarat, sehingga dipaksakan. Itu bukan dipaksakan, iya. Diminta untuk. Mungkin cuma Indonesia ya, walaupun ada beberapa, tapi kita bisa melihat. Kalau di Inggris nggak ada itu. Pemain yang sudah bermain di senior untuk bermain di U23-nya Inggris, misalnya kalau di Jerman, Italia nggak mungkin, boy. Anda sudah bermain di tim senior, tiba-tiba balik, walaupun pemain-pemain udah banyak kan? Nggak mungkin, kayak Phil Foden misalnya. Mana ada yang perkuat untuk ke tim U23-nya, walaupun usia masih muda katakan. Sulit. Tapi kita kan, karena kita tidak punya bahan, orangnya nggak ada gitu loh. Tapi coba kalau U19 berjalan, atau U21 berjalan, enak. Nggak perlu panggil mereka, Elkan Bagot harus turun lagi, Rizky Ridho yang sudah bermain di Persija harus memperkuat lagi, Ivar Jenner untuk turun ke bawah, sudah bermain di level senior kok. Saya pikir juga sahabat Sportify agree nih, setuju dengan apa yang tadi kita bicarakan. Betul. Karena itu sumbernya dari kompetisi pemain-pemain muda. Nah, tapi mau jalan bagaimana kalau memang tupangan dari dananya nggak ada juga, boy. Itu masalahnya. Baik, Bung. Nah, kita menghadapi pra Piala Dunia dan juga U23. Iya. Sekali lagi, kenapa tadi kita bicara pemilihan pemain? Karena pemilihan pemain belum ada sampai saat ini. Iya. Nah, kalau kita bicara skala prioritas nih, Bung. STY kan menghadapi dua di sini, yaitu pra Piala Dunia sama U23. Iya. Kalau menurut Bung Ropan, kira-kira mana yang harus didahulukan? Mana yang lebih penting? Kalau bicara penting, PPD dong, pra Piala Dunia dong. Apalagi itu kan bermain di bulan depan. Lebih dulu dibandingkan dengan U23. U23 baru bermain di Qatar itu pada 15 April sampai 3 Mei. Sementara kita menghadapi Vietnam, itu dalam tanggal 21 dan 26 Maret. Berarti yang paling dekat itu yang harus diprioritaskan. Ini penting. Kenapa penting? Kita menang dengan 6 poin, potensi kita lolos ke putaran ketiga terbuka. Dan ini sejarah buat Indonesia kan. Bisa ada di putaran ketiga. Ya, suatu hal yang manis buat kita lah. Itu. Jadi enak buat kita kalau bisa mendapatkan poin penuh melawan Vietnam. Makanya STY dulu harus mencurahkan semuanya skala prioritas di Vietnam ini. Pra Piala Dunia. Pra Piala Dunia. Main di GBK dan bermain di Maidin Stadion di Hanoi. Ya. Dua ini yang harus dia fokus. Jangan dulu berpikir di U23. Nanti setelah itu baru kita berpikirkan 23. Kita berpikir untuk bagaimana mereka TC di Dubai, Uni Emirat Arab pada akhir Maret. Tapi kita harus bisa melewati dulu 2 pertandingan melawan Vietnam. Kalau kita kalah kan sulit. Dan orang pendukung tim nasional, netizen, ingin melihat disinilah banyak pemain-pemain top. Yang kita bahas tadi, baik U23 maupun mereka yang sudah lewat U23. Semua akan berkumpul di tim senior ini. Mau Ivar Jenner, Justin Hubner, Elkan, ya, Rafael Stuik. Apalagi Jai Isya sudah bisa bermain kan. Jadi Jai orang ingin melihat. Apalagi kalau ada Ragnar Otmangun, Tom Haye ada di dalam. Ini luar biasa, boy. Mereka bisa berkumpul dan bisa bermain bersama-sama. Nathan Cho ikut di dalam. Kesempatan di sini. Karena kalau di 23 kan Tom Haye udah nggak bisa bermain. Ragnar udah nggak bisa bermain. Iya. Sana. Makanya kalau bicara penting, ini dulu. Kita fokus ke pra Piala Dunia. Pra Piala Dunia. Dan ini kesempatan buat kita untuk mengukir satu hasil yang sangat bagus. Karena menang 2 kali lawan Vietnam, boy. Atau menang sekali Jakarta, draw lawan Vietnam di Vietnam. Udah aman. Enak kita. Dengan catatan kita bisa menang melawan Irak dan Filipina pada bulan Juni. Tapi kalau di sana kan sudah ada ketambahan dengan Martin Paes. Yang bisa ada di dalam. Jadi pokoknya kalau mau dibicarakan itu yang paling penting adalah tim senior kita dulu. Tim senior. STY fokus ke situ dulu. Betul. Dan kita nggak usah ribut dengan U23 ya. Jangan dong, ngapain.
Itu juga bukan kalender FIFA kan. Walaupun Betul, ada target iya. khusus, ada suatu kesepakatan Betul. antara STY dan Erick Thohir untuk bisa tembus ke 8 besar kan. Iya. Itu saya pikir jangan dulu lah itu. Karena energi kita yang kita lihat di media massa, energinya justru ke U23, Bung. Ke 23 itu makanya. Mereka lupa Iya bahwa kan? kita masih punya agenda yang paling penting adalah di Pra Piala pertandingan. Dunia. Dan lawan kita Vietnam. Yang jadi musuh bebuyutan kita kan. Vietnam Iya. juga kan ingin membalas kekalahan mereka yang kita singkirkan di Piala Asia. Iya. Mereka masih gondok lawan kita itu. Kan ini nasib Trosier akan ditentukan lawan kita. Betul. Kalau kalah, Philip Trosier bisa dipecat Iya, oleh Federasi iya. Sepak Bola Vietnam. Makanya Vietnam akan bertarung dan wah enak nih kalau kita bisa bertarung lawan Vietnam dengan Jai Issa sudah ada dalam Ragnar dan Tom Haye. Saya juga penasaran boy untuk melihat tuh. Iya. Kita bicara pemain-pemain naturalisasi yang akan punya kesempatan bergabung dengan kita. Iya. Nih. Kan rame nih Bung Iya. di media massa baik online maupun TV ataupun cetak juga bicara mengenai apakah Tom Haye bisa gabung dengan kita, ya kan? Apakah Nathan Chow juga bisa ada dengan kita ketika melawan Vietnam nanti? Iya. Dan tadi kiper ya, Ya Martin Paes. Martin Paes. Bung punya informasi tentang Tom Haye? Kalau bicara Tom Haye, saya pikir surat-suratnya sudah oke, termasuk dengan Ragnar Oratmangun. Ya. Oh iya, Ragnar Iya. Oratmangun. Dan kabar terakhir kan kalau kita lihat dari Exco juga PSSI sudah mengatakan bahwa suratnya sudah beres, sudah disodorkan ke DPR RI. Masalahnya di sini ini boy, ada masa reses itu kan. Dari tanggal 7 kemarin, ya DPR RI ini sampai ke tanggal 4 Maret. Ya. Itu reses mereka. Jadi memang tertunda. Nah, posisi itu akan menjadi suatu tanda tanya, apakah mereka bisa digeber habis setelah masa reses selesai untuk menuju ke tanggal 21 Maret menghadapi Vietnam ketika kita bermain. Praktis hanya 2 minggu kan. 2 minggu ini kan jadi pertanyaan. Oke, sekarang ada upaya keras untuk PSSI akan menggolkan Ragnar ketika masuk masa reses sudah selesai. Ya. Tanggal 5 atau tanggal 6 lah mereka diproses. Kalau bicara proses mungkin cuma sehari kan. Persidangan itu ada di Komisi 3, Komisi 10, kemudian bawa ke sidang paripurna. Itu mungkin butuh 1 hari atau mungkin 2 hari lah katakan. Setelah itu kan baru Kepres turun boy. Katakan 1 hari juga. Itu kalau mau urut-urut ya. Kemudian dipersiapkan di Kemenkumham wilayah Jakarta di Cawang itu kan cuma 1 hari. Ya. 1 jam aja. Jadi kalau memang mau lihat memang benar serius untuk genjot habis, bisa lah. Dalam 2 minggu itu kan sebelum tanggal 20 untuk biar surat itu ini untuk 23 nih. Kalau untuk Vietnam, pra Piala Dunia. Tom Ragnar. Tom dan Ragnar. Tom Ragnar dan semua Nathan kan? Nathan. Kalau Nathan kasusnya kan dia sudah enak, sudah di penghujung. Dia tinggal sumpah. Jadi kapan saja Nathan datang, besok atau lusa, tinggal ambil sumpah. Dia ditunggu loh sama PSSI. Ditunggu. Kok nggak datang-datang gitu. Makanya sekarang ketika itu kan masih di Swansea. Sekarang dia sudah pindah Udah dipinjamkan pindah ke lagi ke Herenveen. Herenveen, ya. Artinya ini klub juga Tom Haye. Tom Haye diizinkan oleh klub dia. Pelatih mereka kan Kees van Wonderen. Udah memberikan izin. Ya. Saya pikir bisa dengan Nathan. Tinggal komunikasi PSSI aja ini. Ya. PSSI untuk menanyakan ke Nathan. Masa lu bisa sehari aja? Nggak bisa. Ya. Ketika kompetisi di sana bermain kan pada Sabtu Minggu. Lu datang aja Senin atau Selasa. Selesai itu kan bisa balik. Hanya untuk ambil sumpah. Dia lebih gampang, boy. Nathan untuk bisa bergabung ke tim nasional. Ketimbang Tom Haye. Ketinggian Tom Haye harus mulai dari awal. Iya, Tom Haye sudah oke, tapi harus lewat DPR RI. Oh ya, karena masa reses tadi. DPR RI. Nah, itu yang saya bilang 2 minggu. Kalau digeber dengan serius benar ya bisa. Tapi kalau melihat ke pengalaman, kita kan harus melihat pengalaman dulu. Ya, yang kemarin-kemarin ini ya. Ini agak repot. Jai Ises itu digeber dari awal Desember. Nah, pada tanggal 28 Desember dia kemudian diangkat, diambil sumpah. Artinya mungkin ada 3 minggu. Sedangkan yang kita butuhkan melawan Vietnam nantinya cuma 2 minggu. Bisa nggak? Kalau Jai itu termasuk cepat. Dari awal Desember ke akhir Desember. Itu udah termasuk cepat. Gerak cepatnya mantap. Nah, tapi sekarang harus lebih cepat lagi kan? Harus dipres lagi jadi 2 minggu. Bisa nggak? Kalau berdasarkan pengalaman kan susah. Agak repot. Ya semoga kita berharap bersama-sama. Tentunya orang ingin melihat bahwa ada upaya yang serius ini sehingga 2 minggu ini pas. Sebelum tanggal 21 Ragnar dan Tom Haye bisa bermain. Karena ini pemain yang kita butuhkan. Kita kurang di lini depan dan di tengah itu pengatur serangan. Betul, Bung. Anda bicara begini saya langsung melihat video pertandingan antara Herenveen melawan Ajax. Ajax. Luar biasa ya main. Mereka menang 3-2 dan
Tom Haye memang. Nah, ada sebuah tembakan dia boy yang kena mistar. Wah, Yes, tendangan bebas. tendangan itu. bebas. Nah, kita butuh pemain-pemain seperti dia. Akhir dalam bola-bola mati. Visinya bagus. Visinya bagus. Passingnya lihat, Wow. kelas ya. Excellent. Iya, makanya saya penasaran ingin mau dia cepat. Itu Semoga. saya mau bayangkan kalau dia ada di tengah dengan either dengan Hapner atau dengan Klok atau dengan Ivar kuat. Saya membayangkan begini, dia ada di sana dibantu oleh Yasin Hapner dan Ivar Iya. Jenner. Tiga ini kuat karena Betul. kan sudah ada Jai Ises. Iya. Jai Ises bisa bermain di belakang, entah mau bermain dengan Elkan ataupun dengan Rido dan Jordi, tinggal itu menjadi pilihan opsi dari STY. Iya. Tapi Tom yang mengatur di sini, dimain lebih dalam, ini bagus. Dibantu dengan Ivar dan Yasin Hapner. Statistik 49 passing semuanya tepat pada Mantap. sasaran. Baik itu diagonal maupun Iya. wall pass. Ada satu momen ketika dia melakukan, ini berbahaya saya lihat, ketika dia passing diagonal Bung dengan kaki luar. Tapi karena ketenangan dan keyakinan memang skillnya bagus. Iya. Itu bola nyampe loh Bung. Berada di antara pemain-pemain Ajax yang bahaya itu Iya. kalau sampai berebut. Ajax itu ada Jordan Henderson itu. Mantan Liverpool. Dan ini saya pikir orang kalau tidak punya skill bagus, teknik yang bagus, ditambah dengan ketenangan dia bermain, Iya. visi bermain bola yang bagus, sulit boy. Nah kita perlu seperti dia. Jadi di tengah itu jadi adem, lebih tenang. Jadi kalau bola di kaki Tom, kalau bermain timnas kita, itu lebih tenang. Pemain-pemain kita lebih tenang. Dan striker butuh orang seperti dia untuk bola sampai. Cepat nggak beradaptasi Bung dengan timnas? Kalau Yasin Hapner aja cepat kan beradaptasi masih baru boy. Iya, Kalau pemain-pemain yang sudah bermain di level tinggi klub, boy, iya, dia kan bukan berasal dari Liga 1 kita. iya, Datang dari Liga iya. Eredivisie yang bagus dan bermain bukan di kasta kedua. Dia di kasta tertinggi. Atas. Peringkat 11 saat ini. Jadi pemain seperti dia cepat, beradaptasi cepat. Dalam latihan udah bisa kelihatan. Bagaimana taruh bolanya, passing. Itu kan dibutuhkan pemain-pemain yang bisa masih passing bagus ke depan. Iya. Akan lebih cocok kalau Ragnar sudah ada di sana. Akan lebih enak. Dengan katakan ada Ragnar atau Rafael di sana dengan Marcelino Ferdinand. Didorong lebih ke depan. Kuat kita boy. Iya, iya, iya. Jadi bagus. Martin Paes Bung. Ini Martin juga Paes punya kendala juga boy. ini saya kembali lihat lagi pertandingan dia melawan Inter Miami. Inter Miami. Lionel Messi situ kan sama Ada Luis Messi, Suarez ya. ada Suarez di situ. Ada Busquets di situ, ada Jordi Alba ya. Iya, catatan saya memang anak ini refleks dan positioningnya keren Iya. banget Bung. Kita beruntung kalau dapat dia boy. Mestinya dia bermain di tim nasional Belanda dengan timnya Ronald Koeman. Yes. U21, U19, U20. Jadi Iya. kendalanya apa nih Bung? Kendalanya mungkin karena usianya aja mungkin. Ketika dia masuk ke kualifikasi Piala Eropa untuk 21 pada saat itu dia jadi pemain cadangan di tim oranye Belanda, dia sudah masuk ke usia 22. Itu aja sebenarnya kendala dia. Tapi kan sekarang kan akan dicoba untuk dia jadi warga negara dulu. Itu yang paling penting. Di Iya. proses naturalisasi dia sudah aman, kemudian tinggal pembicaraan dengan FIFA. Dan saya pikir ini bisa lah. Pak Erik kan sebagai ketua umum dekat dengan FIFA. Apa sih yang tidak Harusnya bisa ya, Iya. Bung. FIFA punya kantor kok di Jakarta. Kantor FIFA. Oh iya. Iya dong, Boy. Betul. Iya kan? betul, Apa susahnya? Apalagi dengan presiden FIFA kita enak dekat ya. Udah bisa diatur. Kalaupun itu bisa minta bantuan mediasi dengan CAS. Iya. Arbitrase kan. Dan semua ini gampang. Yang penting ya benar juga Pak Arya yang sudah bilang dari Exco, kita dorong dulu dia sebagai warga negara untuk proses. Sehingga pada bulan Juni ketika Irak datang, dia ada di bawah misal kan top. Iya. Karena kita lawan Irak dan lawan Filipina. Dia akan bermain mungkin di Juni. 2 kali tendangan Messi berhasil dia gagalkan. Iya. Satu sepak pojok mengarah ke pojok gawang masih bisa Betul. diblok. Jadi Satu lagi tembakan one on one berhadapan masih bisa diblok. Jadi bisa bayangin kalau dia berada di bawah mister kita dengan tinggi 191 sampai 190. Dan Erando Ari bisa juga menjadi belajar dari dia. dari dia. Latihan bersama-sama. Kita bagus. Transfer Ada dia. ilmu di situ Iya. juga, pengalaman. Makanya kita butuh kiper seperti dia. Tenang, kuat boy. Kalau dia sudah ada di tim kita, artinya kita tidak akan berbicara lagi di ASEAN. Sudah level kita akan bicara di Asia. Asal dengan pemain yang lengkap ya. Semua Iya, sudah ada. Iya. Udah datang. Termasuk Martin Paes. Tapi kalau bicara dengan tadi kendala dia, saya pikir itu. Udah jadi warga negara aman boy. Bicara dengan FIFA, jalan keluar, lewat CAS, selesai. Yang penting warga negara dulu. Iya. Oke. Jadi kita sepakat, Yuk. kita fokus ke pra Piala Dunia. Perhatiannya dulu, lawan Dan Vietnam. STY memilih pemain yang benar-benar Iya. tepat sasaran ya. Iya.
Betul. Individu-individu baik naturalisasi maupun yang Iya. dari Pemain lokal. Saya kira tidak ada berbeda jauh dengan apa yang dibawa STY ke Piala Asia. Cuma Iya. mungkin ada berbeda di sana kalau Jai Isyas masuk, Nathan Cho masuk, termasuk dengan Tom Haya dan Ragnar. Wah. Itu yang berbeda. Mewah Itu kan? itu akan jadi lain. Pasti tim yang enak ditonton pastinya. Kita nonton lah di GBK lah. Oh iya di Pertandingan GBK itu. ya. GBK. Tanggal berapa, Bang? Tanggal 21. 21. Habis itu lanjut ke Vietnam. Wow. 26. Oke. Mantap. Semoga kita berhasil Ya. memperoleh kemenangan Ya. baik di kandang Jakarta maupun di kandang. Kanlau, ya. Dan juga mengalahkan Filipina tentunya. Oh pasti itu. Harus itu. Harus mutlak. Ini mutlak, nggak bisa nggak nih. Main di Bung? kita kok dengan Main di pemain-pemain sini. yang sudah bagus semua sudah ada. Iya. Termasuk Nggak- kita coba untuk kalahkan Irak lah. Mana? Nggak pasti- boleh kalah Iya. lawan Filipina. Iya Gitu dong. ya, Bung ya. Betul. Oke. Sudah nih omongan kita, mungkin kita akan lanjut lagi nanti Ya. minggu depan kita bicara hal yang lain. Sampai di sini saja, sampai ketemu lagi ya. Ciao.